Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya muliakan narasumber, moderator, qori dan selebihnya yang saya hormati audiens baik yang di aplikasi Zoom dan di platform media sosial lainnya. Di awal sudah telah dijelaskan bahwa bagaimana embrio Islamofobia itu berkembang dan lahir di sekeliling kita, baik yang berwatak ilmu pengetahuan maupun yang berbasis pada gerakan. Tetapi saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa Islam yang kita yakini sebagai agama yang komprehensif, agama yang melahirkan berbagai macam inspirasi untuk kita yang kemudian kita aspirasikan di dalam berbagai bentuk, itu tentunya dia bersifat idealis. Tetapi idealis yang kita jadikan prinsip di dalam beragama harus kita kaitkan dengan salah satu kaedah kita di dalam beragama, yaitu an-nuzul minal musulil a'la ilal waqi'il adna. Turun dari langit idealisme menuju bumi realitas. Bahwa sesungguhnya Islam sebagai sebuah agama misalnya yang kita kenal dan kita yakini memiliki segudang inspirasi yang kemudian di tatanan aplikasi melahirkan aspirasi itu harus kita implementasikan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu saya meyakini bahwa sesungguhnya agama apapun itu tidak menginginkan penganutnya untuk bertindak sesuai atau keluar dari koridor agama itu. Sebab saya meyakini al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Jadi ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan adalah sesuatu dan pertanggungjawaban terhadap ilmu itu sesuatu yang lain. Oleh karena itu, aplikasi seseorang di dalam mengimplementasikan ilmu yang dia dapatkan dari manapun itu tidak serta-merta bisa dijadikan legitimasi terhadap agama yang dianutnya. Nah, ini menjadi prinsip dimanapun ketika saya berbicara agar kita bisa bersikap adil di dalam melihat sebuah permasalahan. Islamofobia sesungguhnya bukan saja lahir karena cara pandang orang yang eksklusif terhadap agama Islam, tetapi data yang ada di dunia internasional ya yang terkait khususnya dengan gerakan-gerakan keislaman yang diperankan oleh berbagai macam kelompok yang ada, tentunya umat Islam sendiri menjadi sumbangsih terbesar ya, karena misalnya kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia ini tidak ada data atau tidak ada fakta karena saya juga sebagai founder CISSR. CISSR itu sebuah lembaga riset dan monitoring. Jadi setiap hari misalnya saya ingin memantau moderator pergerakannya 24 jam. Nah, itu bisa saya masukkan nick atau nama moderator dalam aplikasi saya dan itu akan kita pantau. Ya, akan kita pantau berdasarkan teknologi-teknologi yang digunakan oleh moderator. Jadi walaupun saya tidak pernah berkenal dengan moderator misalnya, saya bisa memantau karena kita bisa pantau melalui handphone yang dimiliki oleh moderator. Nah, data-data yang ada di Indonesia itu pasca misalnya tahun 2001 ketika WTC itu runtuh, itu tidak ada lain bahwa kejahatan baik yang kecil maupun yang berat ya, itu semuanya didominasi dan diperankan oleh umat Muslim itu sendiri. Nah, di sini kita tidak bisa menihilkan atau menafikan bahwa Islamofobia yang lahir di ruang publik itu bisa jadi disebabkan oleh perbuatan kita di dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan tidak dengan bijaksana atau sebaik-baiknya. Nah, karena sehari-hari saya berbicara tentang gerakan radikal teroris, oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin mencoba memberikan walaupun tidak terlalu banyak
bagaimana data-data yang ada di Indonesia maupun dunia internasional, karena terkait ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat atau kemudian melahirkan sekularisme atau liberalisme sudah dipaparkan oleh narasumber yang kedua. Saya kayaknya lebih baik memaparkan terkait dengan fundamentalismenya saja, fundamentalisme dan bagaimana sikap kita di dalam melihat opini Islamofobia baik di Indonesia maupun di dunia. Saya ingin menyempitkan terlebih dahulu sebuah jangkauan dari Islamofobia, karena kalau kita membaca definisi yang ada di mana-mana, ada yang global, ada yang spesifik, tapi saya ingin menekankan bahwa jika kita artikan bahwa Islamofobia itu sebagai rasa takut atau benci, kemudian berujung pada diskriminasi kepada Islam dan umat Muslim, nanti bisa mungkin misalnya ada keterkaitan antara misalnya kepada dampak ekonomi, sosial, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Maka apakah itu ada di Indonesia? Saya katakan ada, tetapi tidak dominan. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Islamofobia yang ada di Indonesia itu kemudian menimbulkan diskriminasi dan represi terhadap umat Islam oleh pemerintah. Saya katakan kalau di dalam konteks perpolitikan yang ada di Indonesia pasca reformasi hingga kini itu tidak diketemukan dokumentasi baik yang bersifat fisik maupun kedataan di pihak kenegaraan itu adanya diskriminasi atau kebencian pemerintah terhadap umat Islam, apapun latar belakang kelompok atau mazhabnya. Nah, jika yang kita maksud Islamofobia sebagai sebuah rasa takut atau benci kepada Islam, bahwa hal itu terjadi juga, di mana umat Islam juga banyak yang benci kepada umat yang beragama lain. Makanya di dalam literatur klasik itu, atau kalau teman-teman baca juga, banyak melahirkan fobia terhadap agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh umat Muslim. Jadi fobia itu tidak saja terjadi kepada Islam. Walaupun Islam yang kita yakini adalah sesuatu yang luhur, ya'lu wa la yu'la alaihi itu, tetapi pada faktanya fobia itu juga disumbangkan oleh sebagian atau segelintir orang dari kalangan umat Muslim, dan ini tidak bisa kita nafikan agar kita bisa berbicara secara adil. Nah, misalnya saya ingin menunjukkan salah satu tulisan pernah dimuat di dalam Republika ya, di dalam Republika. Ada yang mengatakan bahwa kenapa Islamofobia itu tumbuh? Hal itu disebabkan ketiadaan kepemimpinan Islam. Ini contoh contoh sesuatu yang lahir dari kelompok Islam. Bagi saya bahwa apa yang dimaksud dengan ketiadaan kepemimpinan di dalam pemerintahan Indonesia. Yang kedua bahwa kalau yang dimaksud misalnya seperti pemerintahan Khilafah Islamiyah sebagai sebuah sistem, kemudian Khalifah sebagai sebuah drivernya, baik yang bersifat lokal maupun global, itu tentunya tidak relevan. Maka oleh sebab itu Islamofobia itu tidak dilahirkan karena ketiadaan kepemimpinan secara totalitas yang dikendalikan oleh umat Muslim, karena Indonesia tidak mengenal Islam sebagai sebuah aset yang harus dikendalikan oleh umat Islam sendiri, karena negara ini adalah milik semua agama-agama. Walaupun kita secara kalkulasi kita mayoritas, tetapi hak kepemilikan negara ini bukan hanya orang Islam. Nah, jadi secara politik Indonesia tidak ada data atau fakta yang menunjukkan bahwa adanya Islamofobia di Indonesia. Kalau semisalnya ada orang-orang yang menulis misalnya bukti Islamofobia itu seperti kriminalisasi ulama dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan dalam konteks Islamnya, tetapi memang orang itu yang bermasalah karena masalah-masalah yang ada di Indonesia maupun dunia itu yang dimiliki oleh pihak kepolisian itu tidak serta-merta bisa dibuka di publik ya, kecuali oleh lembaga-lembaga tertentu ya yang punya wewenang untuk mengakses data itu. Nah, misalnya kalau saya katakan bahwa
ada satu virus ya, ada satu virus kita di dalam beragama, apapun agama yang kita anut, ada salah cara pandang ya, ada salah satu cara pandang yang harus kita hindari di dalam kita beragama maupun bernegara agar tidak melahirkan fobia-fobia ya, baik nanti fobia itu yang kemudian menjadi sifat di dalam diri kita ataukah tidak. Apa itu? Yaitu ananah dan narjisiyah. Ananah itu kita artikan dengan egosentrisme ya, atau yang kedua narjisiyah. Narjisiyah itu paham narsis ya, paham narsisme itu tidak melihat kecuali pada dirinya, atau dalam bahasa kitab itu tidak mengenal kebenaran pada diri orang lain dan tidak menyimpan kesalahan pada diri dia. Nah, cara pandang seperti inilah yang kemudian melahirkan fobia-fobia di masyarakat, khususnya di mana tempat kita berada, ya. Jadi bagi saya fobia itu tidak saja bisa kita alamatkan kepada orang di luar kita non-Muslim, tetapi bisa lahir disebabkan oleh perilaku kita yang tidak bijaksana di dalam mengimplementasikan nilai-nilai maupun ajaran bahkan ilmu pengetahuan. Makanya ketika banyak istilah misalnya Islam is a religion of knowledge, maka saya kerap menambahkan knowledge and ethics. Karena ilmu pengetahuan itu harus dibawa dengan penuh etika. Di sini banyak orang yang salah di dalam membawa agama, dia hanya mengenal kebaikan dan kebenaran, tetapi dia jarang mengenal keindahan. Bahkan di dalam berpolitik pun orang itu kerap hanya mengenal wilayah fikih, jadi fikhul ahkam saja. Tetapi fikhus sirah atau fikhut tadayun itu jarang dimengerti dan implementasikan secara totalitas maupun secara kafah di dalam kita beragama dan bernegara. Nah, oleh sebab itu bagi saya kasus-kasus misalnya seperti WTC yang orang-orang katakan bahwa itu melahirkan Islamofobia, saya mengatakan bahwa Islamofobia misalnya di Amerika itu tidak serta-merta disumbangkan oleh kasus WTC yang diperankan oleh Al-Qaeda, di mana Al-Qaeda ini sebuah alat yang diciptakan oleh Amerika itu sendiri, tetapi karena sudah membludak kemudian tidak bisa dikendalikan oleh Amerika, kemudian Al-Qaeda sebelum jatuh atau sebelum hangus juga sudah menciptakan gerakan lainnya yaitu ISIS ya dan sebagainya. Sesungguhnya bahwa di Amerika itu Islamofobia sudah terjadi sebelum itu. Itu di data kepolisian di Amerika itu telah terjadi sekitar 3.000-an kasus terkait dengan Islamofobia, tetapi pada aspek kebencian ya, kebencian bukan takut. Benci dengan takut itu beda. Kalau Islamofobia yang kemudian di dalam konteks takut itu nanti ada erat kaitannya dengan perpolitikan. Misalnya di Indonesia itu ada fobia terhadap agama lain kalau dia memimpin. Misalnya kalau kayak di Jakarta tuh Ahok gitu, ketika dia mau memimpin banyak fobia-fobia yang lahir di sekeliling kita. Nah, tetapi di Amerika sebelum WTC turun tuh itu di data kepolisian Amerika itu sekitar ada 3.000-an ya, ada 3.000-an yang bukan dalam konteks takut tetapi benci. Nah, benci itu dipengaruhi juga oleh perilaku-perilaku umat Islam yang tidak mampu membawa ajaran-ajaran agamanya dengan penuh kebijaksanaan. Oleh sebab itu makanya kalangan radikal maupun teroris serta orang-orang yang berpaham eksklusif itu sesungguhnya mempunyai sumbangsi besar terhadap terciptanya Islamofobia itu. Makanya di dalam Islam itu khususnya di dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun As-Sunni itu kita tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan tasaddudi maupun tasahuli. Tasadudi itu beragama dengan keras, mengimplementasikan ilmu pengetahuannya tidak dengan hal-hal kebijaksanaan. Kemudian juga dia memainkan peran di dalam beragama dengan tasahuli, atau yang telah dibahas oleh narasumber pertama itu tasahuli itu masuk di dalamnya itu kelompok sekuler, liberal dan lain sebagainya. Nah, tasawudi itu masuk kelompok tasaddud. Jadi di dalam Sunni itu atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di dalam kerangka Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah itu tidak dikenal di dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu dengan cara tasaddudi maupun tasahuli. Nah, di Indonesia tasaddudi maupun tasahuli itu ada.
Nah, jika kelompok tasahuli sekuler dan liberal naik, maka kelompok tasyadudi pun akan naik. Kalau di 2020 ini ketika tasyadudi dan ketika tasahuli sedang naik, ya itu tasyadudi cukup tidak naik, grafiknya itu tidak naik. Jadi ketika kelompok sekuler dan liberal di Indonesia tahun 2019-2020 itu sedang naik, maka kelompok tasyadudi ini tidak naik. Justru yang naik adalah kelompok serpihan-serpihan yang dia baina, kalau istilahnya Mu'tazilah itu bainal manzilatain, jelas antara tasyadudi atau tasahuli dia. Nah, tetapi pada akhir 2018 pada akhir 2018 itu kelompok tasyadudi itu mengeras. Walaupun beberapa yang dia panen pada akhir 2021 ini dia telah memanen beberapa hasil tanamannya di akhir 2018 itu, sesungguhnya bahwa kelompok sekuler dan liberal itu menaik. Makanya misalnya narasumber pertama menjadikan Lutfi Syaukani sebagai tokoh. Kayak saya seperti orang yang bergelut di dunia riset dan monitoring, justru tidak menganggap dia sebagai seorang yang kita anggap tokoh. Walaupun toh dia sebagai seorang liberal, oke, jadi tidak masalah. Tetapi menjadikan dia sebagai tokoh itu tidak terlalu urgen bagi saya. Karena apa? Kelompok-kelompok INSIS dan kelompok-kelompok lainnya itu ketika menyerang tokoh-tokoh seperti Lutfi Syaukani, kemudian dan sebagainya, misalnya diperankan oleh Adin Armas dan lain sebagainya, itu sesuatu yang justru diharapkan oleh kelompok donatur lainnya. Makanya saya tidak pernah mengomentari hal-hal itu, karena semakin mereka dikomentarin, itulah sesuatu yang diharapkan oleh donatur dari luar negeri. Jadi kenapa itu bisa kita ketahui? Kan kita bisa ketahui seseorang itu misalnya dari jejaring atau input yang masuk di dalam rekening dia. Untuk apa dan dikemanakan itu kan kita bisa deteksi dengan aplikasi monitoring di lembaga-lembaga riset yang ada. Apalagi saat ini saya punya aplikasi sendiri, saya bisa deteksi seseorang, dia dapat bantuan dari mana, rekening dia dari mana, dan diperbantukan dan dialirkan kemana, itu dengan mudah kita bisa deteksi. Nah, jadi bagi saya Islamophobia itu tidak saja lahir begitu saja dari kelompok non-Muslim dimanapun negaranya, tetapi Islamophobia itu lahir dikarenakan juga sikap kita di dalam beragama dan bernegara yang tidak mampu, sebagaimana kaidah yang saya sebutkan di awal, an-nuzul minal musril ala ilal waqi'il adna itu. Dia tidak mampu membawa ajaran yang begitu luhur ketika kemudian dia mengimplementasikan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, oleh sebab itu makanya bagi saya at-thariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materi. Materi kita itu kan al-ilmu, tetapi mas'uliyatul ilmi itu erat kaitannya dengan at-thariqatu. Jadi kalau tujuan kita menghindarkan Islam dari tindak pelecehan agar tidak terjadi Islamophobia, maka pantang juga bagi kita untuk menggunakan cara yang sama untuk menghindar dari aksi penghinaan. Banyak di antara kita, misalnya kita benci terhadap sekuler, kita benci terhadap liberal, kita benci terhadap fundamentalis, kita benci agar orang itu benci terhadap Islam, tapi cara-cara kita membuat orang itu ilfil juga. Gitu. Makanya betul juga kaidah at-thariqatu ahammu minal maddah itu. Jadi kayak hinaan dibalas hinaan, ya sama dengan melahirkan hinaan-hinaan baru. Jadi misalnya kita mengatakan Islamophobia dilahirkan karena ada sebuah cara pandang orang yang menafikan eksistensi Tuhan di dalam ilmu. Tetapi ketika kita sebagai seorang Muslim mengimplementasikan ilmu, kita kehilangan etika sebagai sebuah sifat di dalam jati diri Tuhan itu sendiri. Jadi ya tergantung kita aja, kalau kita ingin menafikan sesuatu, tidak menginginkan sesuatu, tapi kalau kita dengan cara yang tidak baik, akan melahirkan ketidakbaikan pula. Karena memang Islam yang sebagai rahmatan lil alamin itu kompleks ya, tidak saja berada di tatanan atau konsep pemikiran. Karena banyak orang yang bisa
menguasai segala sesuatu di dalam tatanan pemikiran, tetapi di dalam implementasi baik yang bersifat vertikal maupun secara horizontal itu banyak yang kewalahan juga. Makanya bagaimana al-ilmu itu mampu melahirkan khosyatullah, kan di situ perannya. Jadi ketika ada khosyatullah maka ada pertanggungjawaban ilmu. Nah, pertanggungjawaban ilmu itu bisa lahir atau bisa semakin baik pertanggungjawabannya ketika kita menjadikan diri kita untuk melihat sesuatu itu dengan penuh kedewasaan. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak bahwa kita membutuhkan sebuah kerangka atau narasi yang diperankan oleh siapapun, khususnya teman-teman di PPI, baik PPI dunia maupun lain sebagainya. Indonesia ini membutuhkan narasi-narasi kebinekaan agar tidak melahirkan Islamofobia atau dia vaksin dari negara di tahun 2021. Karena riset negara Indonesia itu bahwa sesungguhnya Islamofobia itu bisa lahir di Indonesia. Islamofobia itu bisa lahir di Indonesia. Potensi embrionya sudah ada. Riset terakhir itu bahwa sekitar 80% ya orang itu sudah mulai menihilkan etika di dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Jadi tindakan-tindakan dia sudah mengarah kepada kebajikan. Nah, kalau ini tidak dilawan dengan narasi-narasi maupun gerakan yang bersifat kebinekaan, Islam moderasi beragama, Islam moderat dan sejenisnya, maka kedepannya tidak mustahil Islamofobia itu akan terjadi di Indonesia atau juga fobia terhadap agama lain. Bagi saya, agar kita berpikir dan bertindak secara adil, kita tidak saja menginginkan tidak adanya Islamofobia, justru kita tidak menginginkan fobia-fobia itu ada di semua agama. Saya sebagai seorang Muslim, saya memang tidak menginginkan Islamofobia itu terjadi pada sekeliling kita, tapi saya juga tidak mau fobia kepada agama lain itu pun terjadi di internal kita. Jadi karena kalau kita masih menyisakan fobia kepada agama lain, maka Islamofobia akan terus terjadi juga. Karena kan hukum itu selalu timbal balik. Kalau kita menciptakan A, maka di sana akan melahirkan B, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula bahwa kita tidak menginginkan pemikiran liberal dan sekuler tercipta, tetapi di satu sisi kita memainkan peran sebagai seorang kelompok fundamental. Itu kan tidak baik. Tetapi untuk menjadi orang yang di tengah atau moderat, itu sungguh membutuhkan kebijaksanaan di dalam berpikir maupun di dalam mengimplementasikan sesuatu. Jadi banyak saya melihat di fakta di lapangan bahwa kita benci terhadap sesuatu, tetapi kita melahirkan embrio yang itu membuat orang menjadikan sesuatu itu lahir. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Ya, kita kalau tidak menginginkan sesuatu, ya jangan melakukan sesuatu yang melahirkan atau membuat embrio-embrio tersebut. Mungkin itu dari saya. Nanti bisa tanya jawab. Yang pada intinya bahwa bagaimana kita menghilangkan dari kepemilikan ilmu kita itu yang namanya ananah maupun narjisiyah. Jadi kita tetap harus menjadikan ilmu kita agar melahirkan inspirasi yang lain, kemudian menjadi aspirasi oleh orang lain. Karena Islam itu inspirasi sekaligus aspirasi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.